Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruh lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas risalah salah satu usul atau al-usul as-salasah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai kepada pembahasan dari tingkatan-tingkatan agama yang pada pertemuan pekan lalu Syekh rahimahullahu ta'ala beliau telah selesai dari membahas tentang tingkatan agama yang pertama, yaitu al-Islam. Beliau menjelaskan bahwasanya tingkatan agama yang pertama adalah Islam, dan setiap tingkatan memiliki rukun. Rukun Islam ada 5 dan kita telah jelaskan apa saja yang termasuk dari rukun-rukun agama Islam. Pada kesempatan kali ini insyaallah Syekh rahimahullahu taala beliau akan menjelaskan tentang tingkatan agama yang kedua, yaitu al-iman. Ya. Beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu taala al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua al-iman, keimanan atau iman. Ya, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan iman itu 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, an tu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitabnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wa rusulihi, beriman terhadap rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir. Ya, yang kelima, beriman terhadap hari akhir. Yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi kulluhu minallah. Yang terakhir, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan engkau memalingkan wajahmu menuju timur dan barat, namun kebaikan itu adalah engkau beriman terhadap Allah, kemudian beriman terhadap hari akhir, beriman terhadap malaikat, beriman terhadap kitab-kitab, dan beriman terhadap nabi. Ini untuk dalil iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada rasul. Ya, mana iman terhadap takdir disebutkan di ayat yang
lain. Disebutkan di ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Qamar ayat ke-49. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takaran, dengan takdir. Ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala, "Lamma faragal musannifu rahimahullahu min bayani arkanil Islam wa huwa al-martabatul ula min maratibid din, dzakara arkanal imani wa huwa al-martabatus tsaniyah minha." Setelah Syekh rahimahullahu taala menjelaskan tentang tingkatan agama yang pertama, yaitu agama Islam, ya, atau Islam, maka beliau menjelaskan tentang tingkatan agama yang kedua, yaitu al-iman. Wal imanu fi syara' lahu maknayan, dan iman secara istilah memiliki dua makna. Iman secara istilah memiliki dua makna. Iman secara istilah memiliki dua makna. Makna yang pertama amun, ya, umum. Makna yang kedua khosun, khusus. Makna iman secara umum, ya, adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu yusamma imanan. Agama yang di dalamnya diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebut dengan iman, ya, secara umum. Adapun pengertian iman secara khusus, wa huwa al-i'tiqadat al-batinah, keyakinan batin, ya, keyakinan batin. Fa innaha tusamma iman, ini disebut dengan iman. Dan makna inilah wa hadza huwal maqsudu idza qurinal imanu bil islami wal ihsan. Dan ini adalah makna jika iman disandingkan disandingkan dengan Islam dan ihsan. Ya, telah berlalu pengertian Islam secara khusus apa? Apa pengertian Islam secara khusus? Al-a'mal az-zahirah, amalan-amalan yang zahir. Adapun pengertian iman secara khusus adalah keyakinan batin, ya, dan ini makna apabila iman disandingkan dengan Islam dan ihsan. Naam. Kemudian Syekh wafaqahullahu taala, beliau menyebutkan walil imani syu'abun katsirah, dan iman itu memiliki cabang yang sangat banyak. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, apapun itu, ya. Duri misalnya, atau sampah seperti itu, ya. Atau ada paku, disingkirkan, atau ada ranting pohon, itu disingkirkan karena takut menghalangi kaum muslimin, dia singkirkan. Itu termasuk dari keimanan, dan dikatakan oleh Nabi SAW. Di sini penulis menyatakan ini, ya, mengikuti hadis dari Nabi SAW. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk dari keimanan. Kita perhatikan di sini. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha
illallah. Ya, perkataan, berupa perkataan. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini berupa perbuatan. Kemudian rasa malu itu di mana letaknya? Di hati. Rasa malu itu letaknya di hati. Ya, rasa malu letaknya di hati. Ini amalan-amalan hati. Jadi di sini kita lihat inilah pengertian iman. Ya, jadi apa pengertian iman? Ini pengertian iman ya. Perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, kemudian amalan dengan anggota badan. Ya. Kalau misalnya dia hanya berkata dengan lisan, keyakinan dengan hati, tapi tidak beramal, itu bukan iman namanya. Ya, tidak beramal. Dia cuma mengatakan saya Muslim, meyakini solat itu wajib, zakat itu wajib, tapi tidak beramal, tidak mau solat, tidak mau berzakat. Ya, maka imannya kurang sesuai dengan kadar kekurangannya. Karena iman itu naik dan turun. Iman itu naik dan turun. Yazidu wa yanqus. Ya, iman itu naik dan turun. Bisa turun sampai hilang keimanan tersebut. Ya, iman itu bisa menjadi rendah serendah-rendahnya sampai titik hilang keimanan tersebut. Maka terus kita tahu keimanan kita naik dan turun. Buktinya apa? Buktinya kadang ada waktu-waktu semangat untuk baca Quran. Ya, ada waktu-waktu semangat datang ke masjid lebih dulu sebelum azan. Ada waktu-waktunya masbuk. Ya. Ada waktu-waktunya apa? Baca Quran. Biasanya waktu lagi semangat-semangatnya sehari bisa 1 juz, bisa 2 juz. Pas lagi futur cuman 1 halaman. Iman naik dan turun dan bisa hilang keimanan tersebut. Wal yazubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya keimanan. Ya, kalau naik dan turun, ketika turun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita naik. Intinya jangan sampai hilang keimanan tersebut ya. Kalau hilang bahaya. Kalau iman itu hilang maka berbahaya. Kemudian di sini Syekh memberikan faedah hadis. Beliau mengatakan waqtulifa fi adadi syu'abil imani li ikhtilafi lafzi sahihaini fil hadisil warid. Syekh mengatakan ya, ulama berbeda pendapat tentang cabang-cabang keimanan itu ada berapa. Ada yang mengatakan 70 sekian cabang, ada yang mengatakan 60 sekian cabang. Kenapa kok bisa berbeda? Karena ada perbedaan lafaz pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada perbedaan riwayat antara hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis riwayat Bukhari dikatakan iman itu 60 sekian cabang. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Iman itu 60 sekian cabang. Ya. Di hadis riwayat Muslim, iman itu 70 sekian. Sekian itu lafaznya gimana, Pak? Kayak gini lah ya. 60 atau 70 sekian cabang. Ya. Bid'un itu dalam bahasa Arab hitungan bilangan dari 3 sampai 9. Itu bid'un, ya. Bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. Maka dikatakan 63, 64, 67 intinya sampai 9, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari 60 sekian cabang dan dalam hadis riwayat Muslim 70 sekian cabang. Maka di sini Syekh mengatakan wal mahfuz, yang hadisnya lebih terjaga, lafaznya lebih terjaga adalah hadis riwayat Bukhari, bahwasanya iman itu 60 sekian cabang. Ya, ini hadisnya lebih mahfuz dalam istilah mustalah hadis. Naam. Ya, lebih terjaga. Makanya di sini beliau menguatkan bahwasanya iman itu terdiri dari 60 sekian cabang. Naam. Wa arkanul imani sittatun. Dan rukun-rukun iman ada 6.
yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, insyaallah kita semua sudah hafal. Kita semua sudah hafal tentang rukun iman ini. Ya. Wal ayatanil mazkuratani fi kalamil musannifi dalatani bimajmu'ihima ala arkanil imani sittah. Dan dua ayat yang disebutkan oleh Syekh di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga Al-Qamar ayat ke-49 tadi, ayat ke-49 tadi, dua hal ini atau dua ayat ini menjelaskan tentang rukun iman yang 6. Wa ra'su ma yanbaghi ta'allumuhu fi arkanil imani sittah wa ma'rifatul qadril wajib al-mujzi' minal imani bi kulli ruknin minha. Dan hal yang paling wajib dipelajari dalam permasalahan rukun iman yang 6 adalah seseorang mengetahui takaran wajib minimal pada masing-masing rukun, ya. Seseorang mengetahui takaran wajib minimal pada setiap rukun. Ya. Kita semua harus tahu. Apa kata Syekh? Beliau melanjutkan perkataan beliau, mimma huwa wajibun 'alal 'abdi ibtidaan wala yasa'uhu jahluhu wa hadhihi al-mas'alatu ma'a jalalatiha yaqillu man yunabbihu ilaiha. Ya. Takaran wajib minimal ini harus diketahui oleh seorang hamba awal-awal. Maksudnya apa? Seseorang tidak boleh tidak tahu tentang hal ini. Seseorang tidak boleh tidak tahu tentang hal ini. Ya, kalau seseorang tidak tahu tentang hal ini, maka keimanannya tidak sah. Keimanannya tidak sah. Kita semua harus tahu ya tentang hal-hal ini yang akan disebutkan oleh Syekh. Dan kata Syekh, permasalahan ini permasalahan yang agung, tapi sedikit yang membahasnya. Ini kata Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala. Wastiqra'u adillati syara' yubayyinu anna minal imani qadran wajiban la yasihu dinul abdi illa bihi. Dari mana kita dapatkan dalil tentang takaran wajib minimal dari setiap rukun ini? Istiqra'ul adillah, ya. Kalau kita mengumpulkan dalil, kalau kita mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, akan kita dapatkan bahwasanya setiap rukun memiliki takaran wajib minimal. Akan kita dapatkan bahwasanya setiap rukun memiliki takaran wajib minimal. Kita sampaikan ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini penting, sangat-sangat penting, ya. Fal qadrul wajibul mujzi' minal imani billah. Takaran wajib minimal beriman kepada Allah, al-imanu biwujudihi rabban, beriman bahwa Allah ada sebagai Tuhan. Mustahiqqan lil ibadah, layak untuk disembah. Lahul asmaul husna was sifatul ula, ya. Memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, dan juga sifatul ula, sifat-sifat yang tinggi. Ini takaran wajib minimal seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takaran wajib minimal seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diketahui, harus tahu. Allah Subhanahu wa taala ada, harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala ada, zatnya ada. Ya, ada. Sebagai Tuhan. Al-mustahiqu lil ibadah, ya, layak untuk disembah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang tinggi. Seandainya seseorang dia meyakini Allah layak disembah, Allah memiliki asmaul husna dan sifatul ula, tapi dia tidak beriman dengan wujud Allah sebagai Tuhan, sah tidak keimanannya? Tidak sah. Tidak sah. Ya, ini takaran wajib minimal. Minimalnya dia tahu tentang hal ini. Minimalnya dia tahu tentang hal ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah ya. Yang kedua, wal qadrul wajibul mujzi minal imani bil malaikati, takaran wajib minimal beriman terhadap malaikat. Ya, takaran wajib minimal beriman terhadap malaikat. Al-imanu bi annahum khalqun min khalqillah, beriman bahwa sannya mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Wa anna minhum man yanzilu bil wahyi 'alal anbiya'i bi amrillah, dan di antara mereka ada yang turun kepada para nabi atas perintah Allah. Ini takaran wajib minimal beriman terhadap malaikat, ya, beriman bahwasanya di antara mereka ada ada yang turun kepada para nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takaran wajib minimal beriman terhadap kitab. Beriman kepada kitab-kitab. Apa takaran wajib minimalnya? Ya. Al-imanu bi anna Allah anzala ala man sya'a minar rusuli kutuban hiya kalamuhu. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan para rasul. Dan kitab tersebut adalah kalamullah. Wa kulluha mansukhatun bil Qur'an, dan seluruh kitab-kitab itu dihapuskan oleh Al-Qur'an.
dan seluruh kitab-kitab tersebut dihapuskan oleh Al-Quran. Ya, ini beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Takaran wajib minimalnya beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalangan para rasul, ya. Dan kitab-kitab tersebut adalah kalamullah. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan para rasul kitab-kitab, ya. Di sini kurang kitab-kitab. Dan kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, dan seluruh kitab-kitab tersebut dihapuskan oleh Allah. Ini takaran wajib minimal beriman terhadap kutub, ya, beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, takaran wajib minimal beriman terhadap para rasul. Apa takaran wajib minimal seseorang beriman kepada para rasul? Wal qadrul wajibul mujzi' minal imani birrusuli huwa al imanu bi anna Allah arsala ilan nasi rusulan minhum. Beriman bahwa Allah mengutus kepada manusia rasul-rasul dari kalangan mereka. Liya'muruhum bi'ibadatillah, untuk memerintahkan mereka beribadah kepada Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pada manusia rasul-rasul dari kalangan mereka. Supaya apa? Supaya para rasul tersebut memerintahkan para manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna khatamahum huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan penutup para rasul adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan penutup para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tab, sisa berapa? Sisa satu, sisa dua, ya. Sini sudah, ya. Yang kelima, takaran wajib minimal beriman terhadap hari akhir.
Takaran wajib minimal beriman terhadap hari akhir adalah huwal imanu bil ba'tsi fi yaumin 'azimin huwa yaumul qiyamah. Beriman terhadap hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Limujazatil khalq, untuk pembalasan manusia, untuk pembalasan manusia. Faman ahsana falahul husna wa hiyal jannah. Barang siapa yang berbuat baik, maka baginya surga. Semoga kita menjadi penduduk surga. Barang siapa yang berbuat buruk, maka baginya neraka. Semoga kita dilindungi dari neraka. Jazakallah khair. Udah. Lepas udah. Ya. Kemudian yang terakhir, beriman terhadap takdir. Takaran wajib minimal beriman terhadap takdir. Nah, agak jelas ya. Takaran wajib minimal beriman terhadap takdir. Al-imanu bi anallaha qaddara kulla syai'in min khairin wa syarrin azala. Wala yakunu syai'un illa bimasyiatihi wa khalqihi. Ya, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu, entah itu baik maupun buruk, dan segala sesuatu tersebut tidak lepas dari kehendaknya dan ciptaannya. Ini takaran wajib minimal beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti perkataan Qadariyah yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan. Akhirnya apa? Akhirnya segala sesuatu yang buruk itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Siapa yang menciptakan keburukan? Manusia itu sendiri. Makanya mereka mengatakan ada dua pencipta. Allah menciptakan kebaikan, manusia menciptakan keburukan, ya. Dan ini akidah yang salah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Semuanya ada hikmahnya. Ya, semua ada hikmahnya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Fa hadhil jumlatu hiya amudul aqdaril mujzi'ati minal imani fi kulli rukni min hadhil arkani ibtidaan.
Dan apa yang kita sebutkan ini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu taala, adalah takaran wajib minimal yang seseorang harus ketahui. Yang seseorang harus ketahui. Iman terhadap Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya. La yasa'ul 'abda jahluhu. Tidak sah atau tidak boleh seseorang tidak mengetahuinya. Kenapa? Kalau tidak mengetahuinya, tidak sah keimanannya. Tidak sah keimanannya. Ini takaran wajib minimal yang harus diketahui di awal-awal. Nanti ada hal-hal yang wajib yang diketahui setelah datangnya dalil. Pertama dia tidak tahu, tidak masalah, berarti imannya sah. Tapi kalau sudah datang dalil kepada dirinya, dia harus beriman. Kalau dia tidak beriman, tidak sah keimanannya. Contohnya apa? Di sini disebutkan oleh Syekh, ya. Falau su'ila ami mimman yantasibu ilal Islam anil malaikah. Kalau misalnya kita tanya seorang ami, orang awam, kita tanya orang awam yang mana dia mengatakan dia muslim. Dia mengatakan dia muslim tentang malaikat. Kita tanya dia tentang malaikat. Faqol, kemudian orang ini mengatakan, kita tanya sama dia, kamu tahu enggak malaikat? Apa sih malaikat itu? Orang ini mengatakan dia Islam, dia muslim. Orang ini mengatakan la a'riful malaikah wa laisa hunaka syai'un ismuhul malaikah. Aku enggak tahu malaikat itu apa dan kayaknya enggak ada makhluk yang namanya malaikat. Dia ngaku muslim, dia enggak tahu tentang hal ini. Apa kata Syekh? Fa hadza la yakunu musliman. Orang ini bukan muslim. Orang ini bukan muslim. Kenapa? Karena tidak mendapati syarat-syarat dari takaran wajib minimal, ya, tidak mendapatkan syarat-syarat dari takaran wajib minimal tentang beriman kepada malaikat. Taib. Kemudian ditanya lagi, misalnya kita tanya orang lain. Tapi apa ya? Tentunya kita mempelajari ini bukan untuk nembak orang sekali, ini untuk kita sendiri. Ini untuk kita sendiri, ya. Di sini kemudian Syekh wafaqahullah taala beliau bertanya kepada kita, misalnya kita tanya kepada orang lain, ya, kepada orang awam yang lain, kamu tahu tidak malaikat? Apa itu malaikat? Kemudian dia mengatakan, ya saya tahu malaikat. Malaikat itu adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada yang turun kepada para nabi membawa wahyu. Sah keimanannya? Sah keimanannya? Sah. Dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Kita tanya lagi, yang datang kepada para nabi membawa wahyu itu siapa namanya? Yang datang kepada para nabi membawa wahyu itu siapa namanya? Dia mengatakan, wah saya enggak tahu. Muslim enggak? Muslim. Sah keimanannya. Kenapa? Belum sampai dalil kepada dirinya. Belum sampai dalil kepada dirinya bahwasanya malaikat yang turun kepada para nabi membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Belum tahu dia. Kemudian azan, ya. Kita lanjutkan setelah azan. Nah, ingatkan Anda tadi sampai apa? Sampai kemudian, ya. Ya, nah.
No. La ilaha illallah. Tep, lanjut ya. Kemudian, tapi kita ulang ya. Tadi misalnya seseorang dia sudah ditanya apa itu malaikat, dia menjawab malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang turun kepada para nabi membawa wahyu. Sah keimanannya? Sah. Ditanya lagi, siapa yang turun kepada para nabi membawa wahyu? Dia menjawab, ana tidak tahu. Keimanannya sah? Sah keimanannya. Kemudian kita bawakan dalil. Kita bawakan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menyatakan bahwasanya malaikat yang turun kepada para nabi itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian orang ini menolak, oh tidak tahu, saya tidak mau tahu, saya tidak tahu. Sah tidak keimanannya? Tidak sah. Karena dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Tidak sah keimanannya. Jadi bahwa sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus diketahui permulaan adalah ini, takaran wajib minimal. Ya, yang harus diketahui di awal-awal. Kemudian hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang hamba selain takaran wajib minimal ini sesuai dengan keadaan seorang hamba tersebut. Kalau datang dalil yang mewajibkan akan hal tersebut, maka wajib baginya untuk beriman terhadap hal tersebut. Contohnya seperti yang sudah kita contohkan. Di sana ada sesuatu yang kita tidak tahu maupun kita tahu, itu tidak memudaratkan keimanan kita. Di sana ada sesuatu hal berkaitan tentang iman yang kita tahu maupun kita tidak tahu, itu tidak memudaratkan keimanan seseorang. Contohnya kayak tadi, ditanya, apa itu malaikat? Malaikat adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang turun kepada para nabi membawa wahyu. Siapa yang membawa wahyu kepada para nabi? Malaikat Jibril. Ditanya lagi, apakah malaikat Jibril akan wafat? Dan kalau wafat, apakah wafat terlebih dahulu daripada malaikat maut, atau malaikat maut terlebih dahulu wafat baru malaikat Jibril? Wah, saya tidak tahu ini, masalah baru. Kita juga mungkin baru mikir, oh iya ya, malaikat Jibril wafat atau enggak? Malaikat Jibril wafat atau enggak kira-kira? Nah, kalau wafat, apakah wafatnya sebelum malaikat maut atau setelah malaikat maut? Nah, dari mana itu datanya? Ya, baik. Hal-hal yang seperti ini, ya, misalnya dia mengatakan, oh saya tidak tahu, saya baru dengar pertanyaan ini. Terus kita sampaikan perkataan ulama. Iya, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan malaikat Jibril wafat, ada yang mengatakan malaikat Jibril tidak wafat. Ya, masing-masing membawakan dalil. Ini di kitab ini, salah satunya seperti Al-Imam Tabari mengatakan dalam tafsirnya, menguatkan bahwasanya malaikat itu tidak wafat. Ulama yang lain mengatakan seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan bahwasanya malaikat juga wafat. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini dalilnya. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan malaikat tidak wafat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Dan sangkakala ditiup, ketika itu semua yang ada di langit dan di bumi semuanya wafat, kecuali siapa-siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Tabari rahimahullah taala dalam tafsirnya bahwasanya yang termasuk dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Ini terjadi khilaf di antara ulama. Wah, saya tidak tahu katanya. Terus setelah kita sampaikan percakapan para ulama tadi, dia mengatakan, wah saya tidak tahu, saya tidak tahu, ini saya belum pernah dengar. Memudaratkan keimanannya enggak? Enggak. Ya, enggak memudaratkan keimanannya. Yang seperti ini termasuk daqaiqil ilm, ya, termasuk ilmu yang dalam, ilmu yang dakik, ilmu yang tinggi, yang tidak semua orang tahu. Kalaupun tahu, itu tambahan untuk dirinya, tapi tidak memudaratkan untuk imannya. Kecuali yang seperti tadi malaikat Jibril, ya, malaikat-malaikat, nama-nama malaikat yang tersebut di dalam hadis, yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau dia tidak tahu, maka bisa memudaratkan imannya. Ya, salah satunya seperti malaikat Jibril, dan ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena malaikat Jibril ini malaikat yang paling agung, Sayyidul Malaikah, pemimpin para
malaikat yang datang kepada para nabi membawa wahyu. Kalau kita tidak tahu tentang malaikat Jibril, ya bahaya. Kenapa? Nanti kita bisa punya keyakinan bahwasanya para nabi itu membuat wahyu sendiri. Malaikat tidak turun, tidak tahu siapa yang turun kepada para nabi, akhirnya nabi membuat sendiri. Ya, buat sendiri. Ini perlu kita ketahui. Ini perlu kita ketahui. Oleh sebab itu, sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya takaran wajib minimal, ini hal-hal yang paling penting yang harus kita ketahui. Oleh sebab itu, Syekh wafaqahullahu taala, beliau mengatakan di sini fal wajibu 'alal 'abdi min masailil imani naw'an. Sini ya. Yang wajib bagi seorang hamba dalam masalah iman ada dua, ya. Yang wajib bagi seorang hamba dalam masalah iman ada dua. Yang pertama, yang wajib diketahui di awal, dan ini masuknya ke dalam masalah apa tadi? Takaran wajib minimal. Dan yang kedua, yang wajib diimani setelah datang dalil. Ya, kalau belum datang dalil ya enggak bisa, gimana? Ya, harus datang dalil kepadanya supaya dia tahu. Naam. Wa wara'a hadzaini nau'aini ma laisa wajiban 'alal 'abdi kama dzakarna. Dan selain dua hal ini itu tidak wajib untuk seorang hamba. Selain dua hal ini tidak wajib untuk seorang hamba ketahui, ya. Maksudnya apa? Dalam permasalahan iman, ya, dalam permasalahan iman. Seperti yang sudah disebutkan oleh Syekh tadi. Contohnya, apakah malaikat Jibril wafat atau tidak? Nah, ini seorang hamba tidak wajib tahu, tidak apa-apa. Ya, kalau tidak tahu pun tidak masalah, tidak memudaratkan keimanannya. Tapi kalau misalnya seseorang tidak tahu bahwasannya Al-Quran itu kitab terakhir, Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir, ini memudaratkan keimanannya. Ya, ini memudaratkan keimanannya. Bahaya kalau seseorang tidak tahu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para Rasul atau kepada Nabi SAW. Ya, kalau tidak tahu ini sesuatu yang berbahaya bagi keimanan seseorang, memudaratkan keimanannya. Adapun selain itu, ya ada takaran wajib yang lain, tapi dia harus tahunya tentang atau harus tahunya ketika sudah datang dalil kepadanya. Kalau belum datang dalil tidak masalah. Wajibnya menjadi wajib diimani ketika seseorang tahu dalilnya. Naam. Wa hadhil mas'alatu mas'alatun azimah yambagi ayyataniya biha multamisul ilmi fi ta'allumihi wa ta'limihi. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat agung, ya, masalah-masalah yang sangat-sangat pantas untuk dibicarakan, ya. Yang bagi ayataniya biha al-multamisul ilmi fi ta'allumihi wa ta'limihi. Pantas pembahasan seperti ini dibahas oleh seseorang penuntut ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Fayusahihu imanahu wa yuqawwiyahu fi nafsihi. Setelah mengetahui ini, seseorang bisa menguatkan keimanannya dan juga bisa menguatkan keimanannya dalam hatinya, ya. Dia bisa memperbaiki keimanannya dan juga bisa menguatkan keimanannya dalam dirinya. Wa idza bayyana al-imana lin-nas bayyana lahumul qadra alladhi yasihhu bihi imanuhum ibtida'an.
kalau menjelaskan kepada manusia hendaknya jelaskan tentang takaran wajib minimal ini kepada manusia. Wa bayyana lahum anna ma ba'dahu yu'allaqu wujubuhu bid-dalil al-muqtadi ijabahu. Dan juga menjelaskan apa-apa yang datang selain ini wajib dia imani kalau sudah datang dalilnya. Wa mazada anhu fahuwa min naflil ilmi. Apa yang selain itu termasuk sunnah-sunnah dari ilmu, tidak termasuk dalam hal-hal yang diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.